Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Musim panas membuat gembala dan kawanan domba harus melakukan perjalanan yang panjang menuju bukit-bukit berumput hijau yang ada di dataran tinggi. Untuk menuju ke dataran yang tinggi itu, gembala dan domba harus melalui jalan-jalan yang berat. Salah satunya adalah melalui lembah-lembah yang gelap. Tanah lapang yang berumput hijau seringkali berada di kaki tebing yang curam atau di ngarai yang sempit. Kadang ada tebing-tebing bagai menara di kedua sisi, sehingga membuat dataran berumput hijau itu berada dalam bayang hitam karena sinar matahari tidak mencapai dasar kecuali beberapa jam di siang hari. Kondisi lembah yang gelap juga makin kelam dengan munculnya bahaya yang mengancam, yaitu binatang-binatang buas yang siap memangsa domba-domba yang bersembunyi di tebing-tebing yang tinggi. Selain itu, lembah-lembah itu dapat dengan tiba-tiba dilanda badai. Pagi yang cerah dapat berubah menjadi siang yang gelap. Langit penuh dengan awan gelap, hitam, dan menakutkan. Angin yang dingin menyertai datangnya badai. Hujan lebat mengakibatkan banjir dengan air yang deras menuruni lereng. Lumpur, batu-batu, bahkan salju longsor dan akan dengan mudah melukai serta membunuh domba-domba. Dalam waktu yang cepat seluruh lereng akan berubah menjadi putih dan beku. Kegelapan pun segera menyelimuti tempat tersebut. Domba-domba harus berteduh supaya mereka tidak binasa. Domba yang tidak mengenal gembalanya pasti akan memilih tinggal di zona nyaman. Walaupun kondisi mereka makin lama makin kehilangan rumput yang hijau. Daripada mereka harus menjalani medan yang berat dan penuh bahaya. Perjalanan yang berat ini sesungguhnya adalah kesempatan bagi gembala dan domba untuk menjalin keintiman. Domba-domba akan mengalami bahwa sang gembala selalu menyertai mereka dan tidak pernah sekejap pun meninggalkan kawanan domba. Dalam kehidupan iman, Tuhan pun menuntun kita untuk ke tempat yang lebih tinggi dengan melalui lembah-lembah yang gelap di dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita pun diserang oleh badai yang dalam sekejap mengubah semua situasi kehidupan kita. Namun, lembah-lembah kekelaman itu bukanlah jalan buntu. Walaupun bukan jalan buntu, kita perlu hati-hati karena kekecewaan, putus asa, frustasi atas perjalanan hidup yang berat melalui lembah kekelaman itu dapat membuat kita ingin berhenti dan menyerah. Perjalanan hidup yang berat melalui lembah kekelaman itu sesungguhnya dapat menjadi jalan menuju ke tempat yang lebih tinggi dalam perjalanan iman. Karena di sanalah iman kita belajar dan mengalami penyertaan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya untuk setiap domba-domba yang dicintainya. Saat menjalani lembah-lembah kekelaman, sang gembala selalu menyertai kita. Sekelam apapun lembah yang harus kita lewati, sang gembala berjanji akan selalu menyertai kita. Dia berjanji selalu ada untuk kita. Sehingga yang perlu kita pikirkan bukanlah berapa banyak lembah kekelaman yang sudah kita lalui dan berapa banyak lagi yang masih harus kita jalani. Juga bukan memikirkan segelap apakah lembah-lembah yang akan datang. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah
bagaimana respon kita saat harus melewati lembah yang kelam? Memilih diam di zona nyaman, memilih menyimpang dari Sang Gembala, atau tetap menjalani lembah kekelaman itu karena percaya Sang Gembala pasti menyertai kita. Hanya dengan melewati lembah kekelaman, kita akan dapat naik ke tempat yang lebih tinggi. Dalam hidup kita, lembah kekelaman juga berarti kematian. Kematian adalah lembah kekelaman yang menjadi jalan masuk menuju sukacita bersama Tuhan. Karena itu, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tapi sebuah pengalaman yang harus kita lalui bersama Tuhan untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita akan baik-baik saja karena Sang Gembala selalu menyertai kita. Amin.